Jadi yang paling utama di dalam sastra anak adalah pembacanya. Memang tepat jika disebut sasaran pembacanya ya. Artinya memang ketika teks itu ditulis ditujukan kepada, disasarkan kepada anak-anak. Anak-anak. Dari sudut pembaca. Oke, nanti kita lihat lebih lanjut. Selain unsur pembaca misalnya di dalam semesta kehadiran teks sastra, selain pembaca, apakah misalnya teks ini tiba-tiba kemarin belum ada, hari ini datang dari langit, jatuh begitu saja? Tidak. Tidak. Berarti ada siapakah Penulis. yang menghadirkan dia? Penulis. Siapakah yang menghadirkan? Ya? Penulis. Penulis atau? Penyair. Pengarang. Penulis atau pengarang. Betul. Oke. Sebelum ke pembaca. Sekarang pengarang atau pembacanya. Maaf sekali dulu. Pengarang. Kalau tadi pembacanya yang disasar adalah anak-anak, pengarang yang sekarang, apakah dia juga harus anak-anak? Pembacanya. Yang pengarangnya apakah harus anak-anak? Silakan. Yang baca untuk karya sastra anak ini bisa yang pertama ditulis oleh memang anak-anak, dan yang kedua ditulis oleh orang dewasa tetapi menggunakan penyesuaian karena tujuan pembacanya adalah anak-anak. Iya. Jadi kalau masalah pengarangnya istilahnya bisa siapa saja ya. Anak-anak boleh, orang dewasa boleh, ya. Tetapi nanti karena sekali lagi pembacanya ditujukan kepada anak-anak, maka dalam tanda petik, kenapa nanti dalam tanda petik, nanti kita bahas kalau Mas sempat, ya mestinya menggunakan sudut pandang anak-anak ya. Mestinya loh, saya katakan mestinya. Karena ternyata nanti kalau kita nanti temui di lapangan, banyak yang enggak. Justru sudut pandangnya enggak. Oke, sekarang pembaca. Karena pembacanya anak-anak. Apakah ada yang bisa kita kejar lagi di dalam definisi anak-anak? Misalnya, anak-anak itu batasannya apa? Sehingga dia bisa disebut anak. Usia? Betul ya? Usianya kira-kira? Usianya kira-kira? Usianya kira-kira berapakah? Nah, nanti dilihat di di buku psikologi ya. Mungkin sekarang belum siap, tapi kira-kira aja lah. Kira-kira umur berapa sampai berapa? Usia berapa sampai berapa? Kira-kira 5 sampai 12 sampai 13 tahun. Oke. Kenapa alasannya kok milih sekitar umur segitu? Karena bagi saya ketika 13 tahun ke atas itu sudah bisa dikategorikan remaja. Oke. Kalau di bawah itu? Bawah itu masih anak-anak, masih sekolah dasar. Kan masih anak-anak. Kan sastra kita sastra anak. Berarti masih bisa disebut dong. Kenapa? Tadi kok milih misalnya? Alasannya adalah kenapa kok 8 gitu? Atau 7 misalnya? Kenapa? Karena kalau 1 tahun misalnya, nah ini berkaitan dengan materi kita kan. Kalau dia berwujud, ini berarti apa? Tulisan. Tulisan. Kalau tulisan kan berarti dia harus bisa membaca. Nah, jawabannya di situ. Kan berarti dia harus melek huruf kan? Iya, Pak. Ya kan? Maka dengan tadi usia sekitar 7 sampai berapa tadi 12 dianggap sudah melek huruf, sudah bisa membaca. Ini kaitannya dengan sastra tulis ya. Kalau sastra lisan ya bisa lebih batas umurnya bisa lebih di bawah lagi ya. Kalau sastra lisan karena di dalam sastra lisan kan unsur audionya, dengarannya ya. Tapi kalau sastra tulis kan membaca, maka ada kemampuan membaca ya. Sekitar 7
7 sampai 13 lah. Kalau dalam penelitian saya itu antara 8 sampai 12 tahun. Kalau sekolah kira-kira, kalau itu dianggap sebagai sudah bersekolah, kira-kira umur? Nah, kok kalau sekolah umur ngawur ya. Kalau sekolah kira-kira kelas berapa? Kelas berapa itu? Ya, mereka sudah bisa baca tuh. Kelas 3, membaca. Ya, berarti kelas sekolah? Dasar. Sekolah dasar ya. Kelas berapa tuh? Kelas berapa? Kelas 2. Ya, kelas 2 atau 3 ya. Mestinya kalau katanya sih, kalau yang itu kelas 2 atau kelas 3 ya, kelas 1 itu sebenarnya belum diajarin membaca ya. Tapi kan kita itu kan beda ya. Justru kelas 1, kelas 2 udah bisa membaca dengan luar biasa. Itu. Oke, berarti sekitar SD kelas 3, 4 sampai, kalau dalam hitungan saya sih sampai SMP ya. Nah, kelas 1 atau kelas berapa itu ya? Kelas 2. Di atas itu nanti menyebutnya bukan lagi sebagai sastra anak ya, tapi di atas sastra anak ya, sastra anak. Tadi kita sudah ngomong tentang penulis atau pengarangnya ya, sudah disampaikan. Jenis kelaminnya bisa macam-macam gitu ya, umurnya tadi bisa anak-anak, bisa di luar anak-anak, dewasa juga. Nah, yang penting justru pembacanya, karena disasar untuk pembaca tadi antara umur yang sekian, dalam tanda petik masa apa yang disukai, bukan masa perkembangan anak. Ini nanti memang kita harus baca buku psikologi ya. Saya juga pada saat saya baca buku psikologi itu untuk menentukan kira-kira disebut sebagai anak itu kira-kira umur berapa. Oke. Nah, tadi sudah disinggung tentang bahasanya mudah, salah satu cirinya. Kenapa kok bahasanya mesti mudah? Sebelum kita menginjak ke yang lain. Karena menyesuaikan dengan pemahaman dan intelektual anak-anak. Betul. Jadi maka sebetulnya cerita-cerita yang ditujukan ke anak-anak mestinya menggunakan bahasa yang simpel, yang gampang dimengerti karena tingkat pemahaman mereka. Ya, tingkat pemahaman mereka. Berkaitan juga dengan tingkat pemahaman, maka kira-kira tema yang apa yang cocok dengan apa? Tema-tema atau hal-hal yang cocok untuk anak-anak apa? Atau isi ceritanya lah, misalnya. Itu tentang apa? Dengan besar mereka. Kaitannya dengan lingkungan, oke, akan karena kalau apa membaca sesuatu yang apa dekat itu kita jadi lebih mengerti ya. Kemarin kalau teman-teman mengikuti diskusi kami antara yang diadakan oleh Pak Sainul itu, saya dengan Bu Dewi Alfianti, saya banyak belajar bahwa dalam lingkungan yang berbeda, bahkan sesuatu yang sederhana pun agak susah dipahami ya. Saya membaca ini karena saya tertarik pada relasi hubungan tadi, kajian perempuan, maka ketika saya membaca cerita itu saya selalu mengidentifikasi tokohnya atau sosoknya ini laki-laki atau perempuan. Nah, ternyata masing-masing daerah kan cara menamakan itu berbeda. Saya agak kesulitan itu. Kalau dalam tradisi Jawa saya gampang. Oh, kalau I misalnya putri gitu, oke berarti ini berarti perempuan. Kalau A, O cenderung laki-laki misalnya. Nah, tetapi di budaya yang berbeda ternyata itu berbeda juga. Nah, khusus yang saya neliti tentang relasi itu pertama sekali saya tonton itu. Ternyata tidak mudah, misalnya itu hal yang sederhana. Maka hadirkanlah tadi sesuatu yang dekat dengan lingkungan anak-anak misalnya. Atau lingkungan pembaca yang dituju ya, itu jadi lebih. Yang lain, yang disukai anak-anak pada saat kita anak-anak apa misalnya. Nah ini sudah masuk ke sastra anak. Masih ingatkah ketika kita di SD, bacaanmu apakah?
bahasanya mudah, tapi isi ceritanya misalnya berkaitan dengan kalau sekarang orang itu dengan pada masa pandemi ini kita jadi jarang keluar rumah ya, karena untuk sementara lah. Tapi nanti kalau situasi sudah memungkinkan, misalnya yang kayak gini, tapi ini belum ya. Hal-hal yang disukai anak-anak itu nanti yang jadi patokan misalnya. Apa misalnya? Tema-tema yang disukai. Tadi bahasanya menggunakan bahasa yang sederhana, oke. Tapi tema-tema yang disukai misalnya fabel, cerita hewan, fantasi. Itu cerita rakyat, apa? Pada masa kecil itu kan apa? Sesuatu apanya? Keinginan apa? Rasa apa itu? Rasa ingin tahunya yang luar biasa, maka mereka kira-kira menginginkan senang membaca cerita-cerita yang berkaitan misalnya tentang kalau kamu pergi misalnya begitu, kemana, nanti ada sesuatu yang menarik. Kalau bahasa kita kan diteliti, misalnya begitu. Diteliti, wah, tapi kan itu bahasa ilmiah. Kalau di dalam bahasa cerita namanya cerita-cerita tentang, selain tadi yang cerita-cerita tentang daerah, oke, dekat dengan lingkungan, misalnya. Saya menemukan sesuatu, wah, ketemu dengan orang baru, naik gunung atau masuk ke sungai. Nah, cerita-cerita tentang petualangan itu sangat disukai. Ini kita balik lagi ke masa kanak-kanakan. Cerita-cerita tentang petualangan. Ingat kita anak-anak ya, belum ke remaja ya, nanti agak beda lagi. Cerita tentang petualangan itu disukai. Selain tadi cerita rakyat ya, kalau cerita rakyat itu kan sudah turun-temurun. Cerita tentang petualangan masih berkaitan dengan sifat anak-anak yang dia wah apa dengan segala sesuatu yang baru, dia ingin selalu apa ingin tahu, maka selain petualangan misalnya mungkin nanti aja lah, nanti sambil jalan saja. Sekarang mungkin ini agak lebih mudah. Karena tadi cerita anak itu ditujukan, disasarkan kepada anak-anak, maka penulis, atau kalau kita orang tua, ya kita sebagai orang tua, mesti memahami, ini yang cocok untuk anak-anak atau tidak. Nah sekarang, kira-kira tema-tema yang tidak cocok, atau hal-hal yang tidak cocok untuk anak-anak adalah, ini agak berlawanan dengan yang tadi ya, yang baru saja saya sampaikan. Sebaiknya ini dihindari ya, karena kan bacaan ini ditujukan kepada anak-anak. Bisa bacaan, bisa cerita ya. Nah, maka yang tidak cocok atau dihindari untuk anak-anak adalah isinya yang bersifat, isinya yang berisi misalnya apa? Bisa percintaan. Betul. Oke, sebentar. Percintaan, kenapa? Tadi yang menjawab percintaan, kenapa? Mengapa itu agak nggak cocok disampaikan kepada mereka? Karena anak-anak belum usianya untuk mengenal cinta, Pak. Betul. Betul. Ini penting sekali. Betul. Mbak Tia Nur Safitri, betul. Bahkan saya kalau membimbing skripsi, kalau itu ditujukan kepada untuk pembelajaran SMA pun, saya masih menganjurkan jangan mencari cerita-cerita yang seperti itu. Ya, meskipun di masyarakat real situasinya sudah berbeda ya, tapi saya menganjurkan jangan, agak kurang cocok lah. Apalagi ini masih anak-anak ya.